Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bersama saya di channel Bimbel Raden Wan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kelas 7, yaitu materi tentang hakikat ilmu, sains, dan metode ilmiah. Nah, yang pertama itu adalah sains. Nah, apa itu sains? IPA atau sains adalah ilmu pengetahuan sistematis yang mempelajari tentang alam, dunia fisik, dan seluruh hal di sekelilingnya. Nah, sains itu ada di mana-mana. Air, sistem tubuh manusia, energi, bunyi, cahaya, listrik, tumbuhan, tata surya, dan lain-lain. Cabang-cabang ilmu sains seperti di bawah ini. Nah, yang pertama itu biologi, mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, kimia, mempelajari hal-hal materi. Yang ketiga itu fisika, mempelajari gejala dan fenomena alam, serta sifat benda-benda di sekitar. Yang keempat, itu ekologi adalah ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik. Selanjutnya ada geologi. Itu mempelajari tentang bumi dan perubahannya. Dan juga ada astronomi. Itu seluruh alam semesta. Dan beberapa dari cabang ilmu sains tersebut masih ada cabang lagi. Nah, sini ada cabang biologi. Nah, yaitu zoologi, ilmu tentang binatang, botani, itu ilmu tentang tumbuhan, entomologi, itu ilmu tentang serangga, dan mikrobiologi, itu ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil. Nah, selanjutnya itu cabang ilmu fisika. Nah, yang pertama itu adalah mekanika, itu ilmu tentang gerak benda. Yang kedua itu elektronika, itu ilmu tentang arus listrik dan magnet. Yang ketiga itu ada optika geometris. Nah, itu tentang alat-alat optik. Nah, selanjutnya itu ada cabang ilmu kimia. Nah, yang pertama itu ada farmasi, itu ilmu tentang obat-obatan. Nah, itu selanjutnya ada radiokimia, itu zat-zat radioaktif. Nah, juga kimia organik, itu bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup. Nah, itu dan juga ada kimia anorganik. Nah, itu tentang bahan kimia dalam benda-benda. Nah, selanjutnya ada ilmu geologi. Nah, pertama itu ada vulkanologi, yaitu ilmu tentang gunung berapi. Yang kedua itu ada seismologi, yaitu ilmu tentang gempa bumi. Nah, itu juga ada paleontologi, yaitu ilmu tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur. Nah, selanjutnya di sini ada banyak ilmuwan sains. Nah, seperti di bawah ini itu ada Thomas Edison. Nah, kedua itu Wright bersaudara. Dan ketiga itu Galileo Galilei. Yang terus juga ada Charles Darwin. Nah, terus juga ada B.J. Habibie dan juga ada lain-lainnya, ada berapa banyak lainnya. Nah, selanjutnya itu ada laboratorium IPA. Nah, selanjutnya itu ada laboratorium IPA.
Nah, selanjutnya itu ada laboratorium IPA itu adalah tempat untuk melakukan penelitian. Hal ini membuat seluruh percobaan, penelitian, kegiatan pengujian, kalibrasi, praktik pembelajaran, hingga produk bahan tertentu bisa berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. Laboratorium ini biasanya digunakan untuk melakukan percobaan dan eksperimen. Tentunya dalam laboratorium IPA ada alat-alat khusus. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini ada alat-alat laboratorium. Nah, di sini ada gelas ukur dan spatula. Nah, ini untuk mengukur bahan. Nah, ada kaca arloji, gelas kimia, tabung reaksi, dan labu Erlenmeyer. Dan untuk mencampur bahan-bahan. Nah, itu juga ada mikroskop. Nah, ini untuk mengamati benda berukuran sangat kecil. Dan ada juga Vernier Caliper. Nah, ini untuk mengukur dengan tingkat ketelitian sampai 100 mm. Nah, ini untuk kacamata untuk pengamannya. Ya, juga ada neraca pegas, termometer. Nah, ini untuk mengukur bahan. Nah, itu juga ada statif segitiga porselen, tang crucible, bus head, dan clamp. Nah, ini untuk mengamankan atau menjepit alat lain. Dalam sebuah laporan percobaan, seringkali kita harus mencantumkan alat-alat yang digunakan agar mudah kita bisa membuatnya dalam bentuk dua dimensi. Nah, seperti di bawah ini. Nah, itu ada kertas sering dari corong, tabung reaksi, gelas beker, dan labu Erlenmeyer. Biasanya suatu ruangan laboratorium itu dilengkapi simbol-simbol seperti ini. Nah, mudah terbakar, mudah teroksidasi, nah berbahaya bagi lingkungan, dan juga mudah meledak. Dan juga ada beracun, iritasi, korosif, dan juga ada yang berbahaya. Ada baiknya kalian hafalkan setiap gambar tersebut sehingga tahu maknanya. Pada tingkat SMP, kalian akan melakukan berbagai percobaan dengan menggunakan api, larutan asam yang bersifat korosif, dan berbagai zat kimia yang beracun. Nah, korosif artinya adalah dapat merusak jaringan hidup seperti kulit manusia. Nah, berikut ini adalah contoh yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Nah, yang pertama itu ada saling mengingatkan pada melakukan percobaan. Nah, yang kedua itu untuk perempuan, rambutnya yang diikat. Nah, yang ketiga itu memakai kacamata biar aman untuk melakukan eksperimen. Nah, nomor 4 itu ditutup baunya biar tidak keluar. Sedangkan berikut ini contoh yang tidak boleh dilakukan di laboratorium IPA. Nah, yang pertama itu bahan-bahan dicampurin itu berbahaya banget. Nah, yang kedua itu dilempar-lempar bahannya dimainin. Nah, yang ketiga itu dihirup baunya malah jadi mabuk. Nah, 4 itu sisa-sisa bahan buang ke wastafel itu bahaya banget. Nah, yang kelima itu disengaja mencimprat ke temannya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada merancang percobaan. Sebagai calon ilmuwan, kita harus mengenal istilah metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Tahapan-tahapan dalam metode ilmiah tersebut dilakukan secara berurutan, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu melakukan pengamatan atau observasi.
Nah, yang kedua itu membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Yang ketiga itu membuat rancangan percobaan. Yang keempat itu melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, yang kelima itu mengumpulkan dan menyajikan data. Nah, yang keenam itu menarik kesimpulan. Nah, semuanya harus wajib kudu fardu ain dilakukan secara berurutan ya. Nah, tidak boleh diacak. Nah, kita akan bahas satu persatu agar bisa jelas ya. Pengamatan adalah hal-hal atau kejadian yang kalian ingat. Dalam pengamatan ini kita menggunakan panca indera kita. Seperti melihat keadaan sekitar, apakah ada yang aneh atau tidak. Nah, yang kedua itu mencium bau sekitar, apakah ada bau menyengat atau tidak. Tuh. Nah, setelah mengamati keadaan sekitar, barulah kita menentukan masalah yang dihadapi. Dalam konteks percobaan IPA, masalah ini dapat dituliskan dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk pertanyaan untuk diuji. Tujuan percobaan haruslah dapat diuji, dapat dilakukan, dan bukan merupakan pendapat pribadi. Langkah selanjutnya adalah menulis hipotesis. Hipotesis merupakan perkiraan sementara atau dugaan dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Ingat bahwa hipotesis itu harus logis atau masuk akal. Hipotesis semakin lengkap apabila didukung oleh dari segi ilmu sains dan ilmiah. Sebagai contoh hipotesis yang baik, nah ini bunga yang terkena sinar matahari secara langsung akan terlihat lebih cerah. Ini masuk akal karena dengan cahaya matahari segala sesuatu akan lebih terlihat cerah. Nah, di sini ada contoh yang buruknya. Saya sudah pasti yang paling tampan atau cantik karena saya anak mami. Nah, setelah menentukan hipotesis, maka kita mulai dengan menentukan variabel-variabel. Suatu variabel adalah faktor, kondisi, unsur yang dapat berubah angka atau jenis-jenis menentukan dalam suatu percobaan. Nah, di sini ada 3 macam variabel. Nah, yang pertama itu ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Nah, yang pertama itu ada variabel bebas. Nah, variabel bebas itu adalah variabel yang menjadi penyebab atau memiliki kemungkinan teoritis berdampak pada variabel lain. Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Nah, kalau variabel kontrol itu adalah variabel yang sengaja dikendalikan atau dibuat konstan oleh peneliti sebagai usaha yang meminimalisir bahkan menghilangkan pengaruh lain. Nah, selanjutnya prosedur percobaan. Masih ingat tentang teks prosedur? Iya, yang isinya urutan-urutan itu loh. Nah, prosedur percobaan juga sama, yaitu urutan-urutan dalam percobaan yang akan kita lakukan. Nah, tahapan dalam merancang suatu percobaan itu ada 5. Yang pertama, menentukan tujuan percobaan berdasarkan pengamatan keadaan sekitar. Nah, yang kedua itu menuliskan hipotesis atau dugaan sementara hasil percobaan. Nah, yang ketiga itu mengidentifikasi variabel-variabel terkait dalam percobaan. Nah, yang keempat itu mendaftarkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, yang kelima itu menuliskan prosedur percobaannya. Nah, selanjutnya itu pengukuran.
ketika melakukan pengamatan, kita pasti mencatat hal-hal yang penting kan? Nah, dalam sebuah pengamatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengamatan kualitatif dan yang kedua pengamatan kuantitatif. Pengamatan kualitatif itu disampaikan secara deskripsi dengan menggunakan kata-kata saja. Nah, sedangkan pengamatan kuantitatif itu dinyatakan dalam angka-angka. Nah, dalam pengamatan kuantitatif nanti akan berkaitan erat dengan pengukuran. Nah, pengukuran sendiri akan berkaitan erat dengan besaran dan satuan dalam sains. Nah, di sini ada besaran. Nah, besaran itu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Nah, di sini ada besaran dibagi menjadi dua. Nah, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Nah, besaran pokok ini berdasarkan satuan internasional. Ada 7 macam, yaitu ada panjang, itu satuannya adalah meter. Massa, itu satuannya adalah kilogram. Nah, waktu, itu satuannya adalah sekon. Nah, suhu, itu satuannya Kelvin. Nah, jumlah zat, nah satuannya adalah mol. Kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Nah, yang terakhir itu ada intensitas cahaya. Nah, satuannya adalah kandela. Nah, di sini ada besaran turunan. Adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Nah, contoh besaran turunan yaitu itu kecepatan, itu V, satuannya adalah meter per second. Luas, itu satuannya adalah meter kuadrat. Volume, itu satuannya adalah meter kubik. Nah, massa jenis, itu satuannya kilogram per meter kubik. Nah, gaya, itu satuannya adalah kilogram per meter second. Nah, percepatan, itu satuannya adalah meter per second. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pengukuran. Nah, yaitu yang pertama, selalu perhatikan bahwa alat ukur yang digunakan selalu pada angka 0 sebelum kalian mulai mengukur. Yang kedua, pastikan alat ukur yang digunakan sudah mengukur secara tepat. Yang ketiga, selalu catat pengukuran disertai satuannya. Yang keempat itu hindari kesalahan paralaks, yang dimana pengamatan tidak dilakukan sejajar dengan skala benda terukur. Nah, yang kelima itu segera mencatat hasil pengukuran. Nah, yang terakhir itu cairan biasanya memiliki bentuk yang tidak rata atau cembung. Nah, sehingga dalam mengukur volume cairan selalu bacalah skala pada sisi cembung cairan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pelaporan hasil percobaan. Setelah melakukan pengukuran dalam penyelidikan, hasilnya perlu kita tunjukkan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pembaca. Bisa menggunakan tabel atau grafik. Nah, kalau tabel tahu kan seperti ini. Nah, atau grafik juga seperti ini grafiknya. Nah, namun apabila menggunakan grafik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu gunakan grafik batang. Bila variabel bebas,
variabel bebasnya tidak berupa angka, namun bila berupa angka, gunakan grafik garis. Yang kedua, variabel bebas ditempatkan pada garis yang mendatar atau sumbu X. Sedangkan variabel terikat pada garis yang tegak atau sumbu Y. Berilah tabel untuk kedua sumbu pada grafik. Keempat, itu skala pada grafik harus memiliki rentang yang sama. Yang kelima, itu berilah judul pada bagian atas grafik tersebut. Untuk memudahkan kita dalam menampilkan grafik atau tabel, kita bisa gunakan komputer atau laptop kita. Dengan bantuan Microsoft Excel, semua menjadi lebih mudah daripada gambar manual pakai tangan. Setelah menyajikan data, tentunya kita perlu menyimpulkan hasil percobaan kita. Inilah bagian akhir dari suatu penelitian, yaitu menulis kesimpulan dari data percobaan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan percobaan yang telah dirumuskan dan berdasarkan pola yang terlihat pada grafik hasil percobaan. Dalam kesimpulan kita harus menyertakan apakah hasil percobaan sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat di awal atau tidak. Jika hasil percobaan sesuai dengan hipotesis, maka istilahnya hipotesis itu diterima. Namun jika hasil percobaan tidak sesuai dengan hipotesis, maka istilahnya hipotesis itu ditolak. Dalam percobaan perlu diingat bahwa sebuah hipotesis itu tidak harus selalu sama dengan hasil percobaannya. Setelah panjang kali lebar, akhirnya kita selesai melakukan percobaan. Atau ceritanya begitu. Selanjutnya adalah melaporkan hasil percobaan tersebut.